Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Oral Biologi 1, mahasiswa bagian kedokteran gigi dan mulut Universitas Sriwijaya Angkatan 2021 dengan dosen pengampu Dr. Gigi Santi Kairani MSI. Dengan beranggotakan saya Atmaraga Saputra, saya Faizal Ramadan, saya Dimas Triyono Putra, dan saya Daniel Triputra Sapitanujaya. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai peranan lidah buaya terhadap hiposalivasi. Jadi, ada beberapa hal yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu pengertian umum lidah buaya, kandungan yang terdapat pada lidah buaya, penelitian lidah buaya terhadap hiposalivasi, mekanismenya, serta potensi ke depan mengenai penggunaan lidah buaya. Sebelum masuk ke penjelasan video, aku mau tanya nih ke teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu lidah buaya? Wah, aku nggak tahu nih. Kami kurang tahu nih, Kak. Oh, pada nggak tahu ya? Oke, Iya, kalau pada pada nggak tahu, simak penjelasan video berikut ini. Pengertian lidah buaya. Lidah buaya atau Aloe barbadensis Miller adalah tanaman sukulen yang termasuk dalam famili Liliaceae. Nama aloe berasal dari bahasa Arab aloe yang berarti zat pahit yang bersinar, sedangkan vera dalam bahasa Latin berarti benar. Lidah buaya telah digunakan selama berabad-abad karena khasiatnya untuk kesehatan dan kecantikan. Ada lebih dari 300 spesies tanaman lidah buaya, tetapi spesies Aloe barbadensis menunjukkan sifat obat yang terbaik. Tanaman ini tumbuh terutama di daerah kering di Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian lidah buaya. Teman-teman udah paham kan sekarang? Udah paham nih. Sudah paham, Kak. Oke, kalau udah paham, selanjutnya aku mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih apa saja kandungan yang terdapat dalam lidah buaya? Wah, kebetulan nih aku tahu banget kandungan apa saja yang terdapat pada aloe vera. Nah, untuk kandungannya bisa disimak di video ini ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kandungan aloe vera. Nah, aloe vera ini banyak sekali manfaat dan khasiat untuk mulut. Nah, di balik manfaat dan khasiat untuk mulut tersebut, ada beberapa kandungan yang terdapat di aloe vera. Nah, yang pertama kandungan mineral. Ada natrium, mangan, seng, kalium, tembaga, kromium. Selanjutnya kandungan vitamin. Nah, untuk kandungan vitamin ini ada vitamin A, B1, B2, B6, beta karoten, vitamin C, dan vitamin E. Selanjutnya kandungan anthraquinone. Ada emodin dan aloe. Dan selanjutnya kandungan antioksidan yaitu fenolik, flavonoid. Selanjutnya semanan, tanin, saponin, dan sterol. Oh, jadi itu ya kandungan lidah buaya. Nah, iya nih teman-teman, itu tadi kandungannya yang terdapat pada aloe vera. Teman-teman udah paham kan? Sudah paham. Paham, Kak. Nah, selanjutnya kembali lagi ke moderator. Oke, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya, untuk mengetahui apa saja peranan lidah buaya terhadap hiposalivasi, mari kita simak penjelasan jurnal-jurnal berikut ini. Baik, untuk jurnal penelitian yang pertama, kami ambil dari judul penelitian Comparison of the Effect of Ginger and Aloe Vera Monosis on Xerostomia in Patient Type 2 Diabetes, a Clinical Trial Triple Blind, dengan nama jurnal pembuat oral Pathol Oral Shield Buccal, tahun publikasi Juli tahun 2021. Jadi pada jurnal ini didapatkan metode penelitian menggunakan penelitian klinis terhadap pasien dengan diabetes tipe 2 yang diberikan aloe vera motus 50% sebanyak 20 cc 3 kali sehari selama 14 hari, serta terdapat grup kontrol berupa kontrol negatif yang diberikan normal salin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah pemberian aloe vera motus terhadap simptom xerostomia dan keparahan mulut kering pada pasien diabetes tipe 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan simptom xerostomia yang dialami pasien
setelah menggunakan aloe vera mouthwash. Hasil penelitian juga menunjukkan terjadi penurunan dalam hal tingkat keparahan mulut kering sebelum dibanding sesudah pemakaian aloe vera mouthwash, yaitu penurunan sebesar 4,08 poin. Dan bila dibandingkan dengan kontrol grup, maka penurunan tingkat keparahan mulut kering setelah pemakaian aloe vera mouthwash bagi pasien diabetes tipe 2 yang mengalami xerostomia lebih besar dibanding kontrol grup yang diberikan normal salin. Nah, itulah penjelasan dari jurnal saya. Baik, bisa nih dilanjutkan untuk teman-teman yang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal mengenai Effect of Aloe Vera Gel on the Parotid Glands of Streptozotocin-Induced Diabetic Albino Rats, Histological and Immunohistochemical Study, diterbitkan oleh EDJ volume 5 nomor 1 pada Juni 2022. Untuk metode penelitian ini merupakan penelitian in vivo pada tikus albino jantan yang diinduksi diabetes mellitus dengan injeksi intraperiotenal streptozotocin 60 mg per kilogram yang dilarutkan dalam larutan garam. Hewan coba diaplikasikan gel lidah buaya sebanyak 300 mg per hari, diberikan secara oral sekali sehari selama 21 hari berturut-turut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah apoptosis sel pada kelenjar parotis pada tikus yang diberi gel lidah buaya dan yang tidak diberi. Untuk hasil penelitian, pengaplikasian gel lidah buaya menunjukkan rata-rata kaspase pada kelenjar parotis yang lebih sedikit, yaitu 3,428 dibandingkan kelompok kontrol negatif yang diberikan air suling yaitu 4,142. Kaspase sendiri merupakan protein sisten yang berperan penting dalam apoptosis, yaitu menginduksi apoptosis. Itulah penjelasan dari saya. Boleh dilanjutkan ke teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Atma. Selanjutnya saya akan menyampaikan jurnal saya yang berjudul Effect of Aloe Vera on Submandibular Salivary Gland of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats, International Journal of Advanced Research tahun 2016, volume 3, isu 1, halaman 1122 sampai dengan 1136. Nah, selanjutnya, metode penelitiannya merupakan penelitian in vivo, karena di dalam penelitian ini diuji terhadap tikus putih albino yang diinduksi diabetes dengan diberikan streptozotocin. Nah, kemudian tikus tersebut diberi gel aloe vera sebanyak 300 mg dan diuji selama 8 minggu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan laju aquaporin pada tikus yang diberi aloe vera dan yang tidak diberi aloe vera. Nah, untuk hasil penelitiannya, penelitian ini memiliki 4 kelompok dan yang diambil untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 ini merupakan kontrol negatif karena tidak diberi zat aktif. Sedangkan grup yang ketiga ini merupakan kontrol bahan uji coba karena diberikan gel aloe vera. Nah, untuk tabel tersebut bisa dilihat untuk kontrol negatif. Untuk kontrol negatif ini tiap minggunya menurun dan penurunannya lebih besar. Dan untuk kelompok yang 3 bahan uji coba penurunannya lebih kecil dibanding kontrol negatif. Sekian untuk jurnal saya lanjutkan kepada Aizal. Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Evaluation of Radioprotective Effect of Aloe Vera and Zinc or Copper Compounds Against Salivary Dysfunction in Irradiated Rats. Journal of Oral Science, volume 56, nomor 3, halaman 191 sampai 194, tahun 2014. Pertama-tama, metode penelitian ini termasuk dalam in vivo karena melakukan penelitian terhadap makhluk hidup berupa tikus yang diiradiasi dengan populasi 120 tikus yang dibagi menjadi 12 kelompok yang mengalami perlakuan yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aloe vera terhadap kemampuan tikus dalam mempertahankan rata-rata laju salivanya. Baik, pada eksperimen pada jurnal ini hanya mengambil grup 2 dan 3 sebagai kontrol negatif, serta grup 5 dan 6 sebagai bahan uji. Pada tabel hasil menunjukkan bahwa tikus yang diberikan bahan uji memiliki rata-rata laju saliva yang lebih tinggi, yaitu 2,6 untuk yang sebelum radiasi dan 2,1 untuk yang sudah radiasi, ketimbang tikus yang hanya diberikan kontrol negatif 7 hingga 27 hari setelah radiasi baru dibunuh, yaitu dengan 1,5
dan 1,0. Baik, sekian isi jurnal yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi penjelasan jurnal mengenai peranan lidah buaya terhadap hiposalivasi. Selanjutnya aku mau tanya nih ke teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa mekanisme kerja dari lidah buaya? Wah, aku aja nih. Aku tahu loh mekanisme kerja lidah buaya terhadap salivasi. Mari kita simak video berikut ini. Jadi, mekanisme lidah buaya terhadap hiposalivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kandungan antioksidan pada lidah buaya dapat meningkatkan GSH serta mencegah kenaikan reaktif oksigen spesies yang berarti mencegah penurunan stres oksidatif dan apoptosis sel berlebih atau kerusakan termasuk sel asinar yang dibutuhkan pembentukan saliva melalui pencegahan kerusakan DNA, lipid peroksidase, serta pelepasan sitokin proinflamatori yang akhirnya dapat mencegah terjadinya salivary dysfunction atau hiposaliva. Yang kedua, mineral pada lidah buaya seperti natrium dan klorida mampu menstimulasi dalam mekanisme fisiologi sekresi saliva, baik pada tahap pertama oleh sel asinar yang disekresikan ke lumen maupun pada reabsorpsi di sistem ductus. Yang ketiga, kandungan anthraquinone dan kromium pada lidah buaya mampu sebagai antihiperglikemia, khususnya pada penderita diabetes yang kemudian dapat menurunkan stres oksidatif akibat kadar gula tinggi, sehingga dapat mengurangi atau mencegah penurunan kadar mRNA aquaporin 5 akibat stres oksidatif. Dengan menstabilkan kadar mRNA aquaporin 5, maka hiposalivasi dapat dicegah atau dikurangi. Oh, jadi begitu ya mekanisme kerja lidah buaya terhadap hiposalivasi. Iya, begitu. Kalian pada paham kan? Paham. Wah, boleh nggak nih kalau aku yang jelasin potensi ke depan dari aloe vera? Wah, boleh banget. Boleh banget. Wah, boleh banget. Oke, boleh disimak ya videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan potensi aloe vera yang bisa digunakan ke depannya. Pertama, bisa dibuat produk gel. Gel seperti ini. Proses pembuatannya, pertama, kumpulkan aloe vera yang segar. Yang kedua, komponen gel bagian dalam dihilangkan. Yang ketiga, eksudat berdaun dihomogenisasi di dalam blender listrik. Yang keempat, simpan dalam suhu 4 derajat. Dalam jurnal, gel ini dapat berfungsi sebagai peningkat aquaporin di dalam tubuh. Baiklah, produk kedua yang bisa dibuat yaitu mouthwash. Mouthwash bisa menjaga kesehatan oral serta mengurangi gejala untuk serostomia bagi penderita karena aloe vera dapat mempertahankan laju saliva yang lebih tinggi ketimbang tidak diberi apa-apa. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, setelah melihat video tadi, apakah udah paham semua belum? Udah paham. Paham. Oke, bagus kalau udah paham. Kalau gitu, aku kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Faizal. Berikut ini referensi yang kami gunakan untuk pembuatan video. Baik, itulah pemaparan video dari kami. Terima kasih, kami dari kelompok 5. Signing out.